Gus Dur kemarin dihinakan, kalian diam. Kalau memang kalian itu cinta habaib dan ulama, mana mana reaksi kalian ketika ada ulama yang sudah mendahului kita itu dihinakan, terus kalian mana reaksinya? Malah kalian biarkan. Gimana sih? Itu namanya munafik. Cuman ngomong doang, statement doang, tapi nggak ada reaksinya, nggak ada realisasinya. Itu loh. Ya, jadi apa namanya, teman-teman? Al-Quran itu kenapa sih memuat kisah-kisah, artinya tertulis kisah-kisah tentang kejahatan, penindasan, pembangkangan ya, kebiadaban orang-orang terdahulu, ya seperti Fir'aun, kaum Ad, Samud, gitu kan? Mengapa itu sampai tertulis, gitu kan? Jadi di sini Al-Quran ingin menunjukkan bahwa penindasan kesombongan dan kebiadaban itu akhirnya akan runtuh. Apa kemudian tiba-tiba runtuh? Enggak, ada perlawanan seperti kita hari ini. Gitu kan? Artinya apa? Narasi yang ingin disampaikan oleh Al-Quran itu adalah warning. Bahwa ada masa itu kan dulu. Hari ini ada ternyata. Itu kan mereka yang telah terang-terangan ngerampok Pak. Mereka yang berani mengklaim Indonesia miliknya itu apa enggak ngerampok itu. Terus ketika orang ngerampok, kita disuruh husnudon. Husnudonnya di mana? Coba. Letak husnudonnya orang yang ngerampok itu di mana? Kan enggak bisa. Terus kemudian ketika kita melakukan caci dan makian kepada mereka, gitu kan? Kemudian ini caci maki, ini fitnah. Loh faktanya ada kok. Bos, Orang bos, bos, yang ngerampok itu siapa? Yang ngerampok itu siapa? Ah, jangan ngedabur saja yang ngerampok itu biar jelas jangan jadi fitnah. Nah ini kan, padahal itu sudah viral tuh. Indonesia diaku milik Darim, gitu kan? Itu yang ngerampok itu tuh yang dikena KPK tuh yang dana haji tuh. Plannya Balawi. Itu yang ngerampok tuh. Kuota dana haji tuh. Dianggap plannya Balawi. Terus kuburan-kuburan para pejuang kita. Yang jelas tuh yang ditangkap KPK tuh yang ngerampok kuota dana haji tuh. Yang jelas babi ngepet keturunan celeng tarim anak cucu ya dukunya Fir'aun ini mau menjajah Nusantara Indonesia ini grup ini nggak ada tiap ini pagi jelas sore malam ini mau hujat membelokkan sejarah itu yang melawan ngerampok itu tuh yang ngerampok yang udah jelas-jelas tuh yang kemarin ditangkap bahwa itu Beto Tarim maka itu Indonesia harus milik celeng tarim. Kamu ketua- celeng ketua tarim apa tuh nggak yang punya ketangkap negara ketua juga di ormas Indonesia. Islam tuh. Bang, yang ditangkap KPK itu khilaf. Dia sudah bertobat kok. Khilaf itu yang ditangkap KPK itu. Tapi kalau Itu yang Balawi itu Balawi itu. Hah? ya mukipin Itu Balawi yang tangkap KPK dia itu. mukipin keras itu akut itu. Yang ditangkap itu. Itu yang ditangkap tuh Itu. jelas tuh yang rampok tuh garong Ya, tuh. yang ditangkap adalah babi Jelas. ngepet Aldo. Ya kalau Aldo Kalau itu ngomong tuh jelas. jangan fitnah setiap malam pagi sore apa tuh fitnah Ini terus Pak, dia tunjuk aja fakta kan? orangnya Yang siapa. ditangkap babi ngepet Tuh yang Aldo. jelas itu yang ngerampok itu tuh yang udah yang jadi rampok yang dari KPK itu siapa Bukan tuh tahu nggak? fitnah, bukan fitnah, Bang. Itu nggak fitnah tuh, itu Ini- nggak fitnah itu jelas Ini udah Rum pasti. mencerdaskan kau, mencerdaskan umat kok. Yang dipaparkan Ya jelas itu siapa fakta yang dan ngerampok tuh data. bilang siapa? Yakut gitu. Yakut yang ngerampok. Yang Ya udah itu ketangkap dana KPK umat gitu. itu. Taufik Al-Jufri itu. dana Dua- Nah, iya, 2,4 jelasin siapa orang-orangnya. triliun. Jangan tuh. Babi ngepet Aldo. Taufik Al-Jufri Ngerampok Biar di jelas, Nusantara biar itu babi jelas. ngepet. 2,4 triliun itu. Ya iya Investasi- nama-nama investasi sebutin. syariah. Jangan ngerampok orang Katanya siapa syariah, orangnya katanya sebutin. Taufik Ya, Al-Jufri. Jufri bilang begitu. Jangan inisial jadi fitnah tahu gak? Jelasin Si kalau kamu mau kok orang kepanasan. Bukan fitnah, Kamu ini kenapa mencerdaskan, kepanasan? mencerdaskan. Ah, memang kamu Enggak bagian dari kepanasan, Balwi. enggak Kamu kepanasan, bagian dari enggak Balwi. kepanasan. Ah, kalau Gua nggak bukan kepanasan Balwi. itu nggak usah Lu protes tiap ketika hari lu orang perempuan lu lonte lu bicara. tiap hari lu pagi sore malam lu Nggak gua apa-apa hujat lu kamu lonte bilang lu. saya lonte nggak apa-apa. Emakmu lebih lonte dari saya. Emakmu germonya lonte dari saya. Paham kau?
Ayo, Lonte, mau ngomong lonte. apa? Maknya ini Ada dalam kebaikan-kebaikan Ngomong itu apa? mulu. Aku nggak bakal Aduh. marah kamu maknya bilang ini lonte. dihinain kabeh ini kabeh Karena kan tukang zina mamamu, itu kabeh Balawi itu nenekmu, babi ngepet itu. istrimu, adik perempuanmu, anak perempuanmu itu germonya Lu lonte, lonte, cie, lu lonte, lu lonte, lu lonte, lu panas ngapain ya, lu ngumpul-ngumpul di grup ini lu? panas ya, Perempuan sendiri ngelonte lu. panas ya, Lu panas ya. bau lu. Yang bau Barang itu, bau. yang bau itu mak lu germonya lonte. Ternyata maknya dan saudaranya Bang Mul dizinain oleh Kabib. Ya udah sekian aja keturunan celeng tarim. Iye. Kok diturunin, Os? Kok diturunin, Os? Enggak, saya nggak nurunin. Oh, panas, panas kok, panas saya bilang kamu, ibumu, istrimu, anak perempuanmu, saudara perempuanmu itu germonya lonte, ah, Terima panas. kasih dari dinaikin sesuai instruksi ya. Kalau yang kayak gitu langsung aja, nggak apa-apa, saya izinkan. Yuk lanjut terus semuanya, nggak apa-apa. Tapi kalau Kibin biarin aja. Saya nurunin, enggak nurunin. Lari sendiri. Lari dia takut ada Baik. satu. Lanjut. Kalau saya begini ya teman-teman, saya itu sudah 4 tahun, Bang Hamzali tolong di mute dong, tempat Anda berisik. Terima kasih. Jadi begini teman-teman ya, saya sudah kebal dikatain lonte, dikatain lacur, dikatain germo, dikatain gerwani, dikatain macam-macam, udah kebal. Dan kenapa saya bisa frontal saat ini? Karena kalian yang ngajarin saya frontal. Di 4 tahun yang lalu saya itu diam, dikatain lonte saya diam, nggak bereaksi saya. Boleh tanya teman-teman yang lain. Tapi kalian terus menghujat saya seperti itu sehingga saya bereaksi. Jadi jangan salahkan saya ketika saya bicara kasar kepada Anda. Ya, karena Anda sendiri yang mengajarkan saya. Siapa yang saya sebut Anda? Kabib dan Kibinnya. Sampai sini paham ya teman-teman? Jadi Anda Paham kalau tidak, sekali. jadi kalau Anda tidak mau diomongin kasar dengan saya, bicara baik-baik. Gitu loh. Lanjut teman-teman. Yo, begitu nggak apa-apa kalau yang ngeyel begitu Kabib caci dan maki karena sudah mereka duluan ngatain orang. Tadi Sanum baik-baik langsung dikatain yang tidak-tidak. Berarti memang sah untuk dicaci dan dimaki. Maka biarkan umat pada mendengarkan semuanya. Dengan cara ini mereka akan dihinakan dan sehina-hinanya. Lanjut semuanya teman-teman aku semuanya. Tanpa terkecuali karena mereka sudah daripada mengklaim permasalahan ini. Maka betul kita harus suarakan ini, kita gembar-gembor terus. Terus lanjut. Oke. Bisa kita buktikan. 45 mata memandang. Kabib-kabib Baklawi keturunan Yoya Dukunnya Fir'aun ini atau anak cucu Yoya Dukun Fir'aun ini yang ngaku-ngaku sebagai juragan Kanjeng Nabi sudah fik hakul yakin mereka bukan juragan Rasulullah. Dan ini sudah fakta ya kalau mereka ini Yahudi Askenazi, keturunan atau anak cucu Yoya Dukun Fir'aun berdasarkan genetik mereka. Kalau memang benar Kabib-kabib ini merasa terfitnah, merasa terdolimi, silakan laporkan seorang dokter genetik namanya Dokter Sugeng. Nyatanya Kabib-kabib itu pura-pura budek, tidak berani melaporkan seorang dokter ahli genetik namanya Dokter Sugeng. Padahal sudah jelas, jangankan sebagai Yuria Kanjeng Nabi atau anak cucu Kanjeng Nabi, keturunan Arab aja ketolak Yahudi Kabib-kabib Baklawi anak cucu Yoya Dukun Fir'aun ini. Tapi mereka tidak berani melaporkan satu orang dokter genetik namanya Dokter Sugeng. Itu sudah fakta. Mereka sudah menerima kalau mereka ini Yahudi anak cucu Yoya Dukunnya Fir'aun. Monggo dilanjut. Ya, jadi begini. Jadi bisa ditandai host sama Kabib ketika naik di room. Itu dia tidak bisa bernarasi. Itu kan. Jadi kalau dia mau melakukan pendekatan keilmuan, ya itu kan bagus. Roomnya bisa hidup. Oke, saya mau bernarasi nih, gitu kan. Silakan nanti titik bedanya di mana, kan bagus itu. Tapi apa yang dia lakukan? Yang mereka lakukan? Kan seperti itu. Artinya apa? Dari sananya seperti itu. Ketika Kiai Imad melakukan tesis dalam bukunya berjudul Menakar Kesohihan Nasabah Alawi, itu kan, apa yang mereka lakukan kepada Kiai Imad? Imad bin Sarman, Imad anak siapa? Imad itu siapa? Loh, tidak menjawab dengan pendekatan keilmuan juga.
Loh dari sononya Pak, dari organisasinya begitu, gitu kan? Organisasinya Habaib ya di situ itu. Caranya juga begitu, maka wajar ketika mereka naik di room ya juga begitu. Nah, sebenarnya yang menghina itu siapa? Lah kalau kita bernarasi itu konteksnya ada. Baru kemudian kita ngomong, oh jancuk itu. Boleh. Konteksnya ada, Pak. Ketika mereka mengklaim Indonesia militarim, apa kalau nggak jancuk itu? Bangsat itu kan. Silahkan kita keluarkan semua apa yang ada di kita. Kenapa? Karena dia ngerampok, Pak. Makanya saya tanya tadi, di mana letak husnudunnya orang ngerampok? Nggak ada. Gitu loh. Saya tambahkan statement Bapak Presiden juga. Dulu ada yang disebut Londo Ireng. Siapa itu Londo Ireng? Bangsa pribumi yang membela bangsa asing. Sekarang juga ada zaman sekarang. Nah, sejenis Londo Ireng. Bangsa pribumi, bangsa Indonesia tapi membela bangsa asing. Siapakah itu? Titik. Ya, itu statementnya. Mukibin botol. Sekarang yang jadi Londo Ireng adalah Mukibin botol, pemuja Kabib Baklawi, babi ngepet keturunan celeng tarim ini. Lanjut. Cuman ngomong titik loh ya. Bang Amja mau ngomong apa nih? Naik Bang Amja biasanya keilmuannya mantep nih, keilmuan muter-muter gitu loh. Statementnya kalau saya validasi suka kayak langsung auto jadi bani terenggiling. Lanjut Bang Amja.